Selanjutnya kita melakukan uji linearitas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ingat, uji linier ini juga suatu yang wajib dalam analisis regresi. Gimana caranya? Pertama, kita lakukan menghitung jumlah kodrat galat. Jika jumlah kodrat galat dengan rumus, ini rumusnya, sigma y kodrat jumlah y kodrat dikurangi sigma y kodrat bagi n. Oke, rumusnya seperti itu. Namun demikian perlu diperhatikan, langkah yang harus Anda perhatikan, harus Anda kembali kepada data dulu. Data variabel X dan data variabel Y-nya dulu. Kemudian urutkan data X mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Ini salah satu data X-nya adalah ini kan. Ini data X-nya 45, 46, 47. Makanya dari terkecil diurutkan 45, 46, 47, 48, 49. Ini namanya mengurutkan dari terkecil sampai yang terbesar. Urutkan data X mulai dari yang terkecil sampai terbesar disertai pasangannya. Jadi X-nya 45, Y-nya apa? Maka di sini kita coba cek contoh saja ya. Ternyata 45 berpasangan dengan 146. Jadi ini 146. Kemudian kita cari 45, ini 45 berpasangan dengan 160. Kita tulis ini 160. Jadi ini dan seterusnya ke bawah, Anda silakan perhatikan. Jadi intinya diurutkan X-nya dari terkecil, jadi 45, 46, 47. Kemudian dengan pasangannya kita ulangi, jadi 45 berpasangan dengan 146. Jadi ini 45 berpasangan dengan 146. 45 kedua berpasangan dengan 160. Jadi 45 yang kedua berpasangan dengan 160. Mana 45 yang kedua tadi? Ini 45 yang pertama berpasangan dengan 146. Kemudian 45 yang kedua berpasangan ini dengan 160. Oke, mungkin sudah bisa dipahami. Setelah itu dikelompokkan. Ada kelompok. Ini dipakai kelompok di dalam selanjutnya kita akan butuh data-data kelompok ini kan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi ini kelompok 1. Jadi kelompok 1 ada berapa? Ada 2 karena ini X-nya 2, ditulis 2. Kelompok 2 ada berapa? Ada 1, karena ini hanya ada 1. Kalau ini ada 3, maka ditulis 3. Ditulis pasangannya. Jadi, intinya jadi kita mencoba melakukan rangkuman itu. Jadi untuk mencocokkan. Kita lanjutkan. Ini bagian dari mengurutkan juga. Sehingga kelompoknya ini, dan ini data paling tinggi 63, hanya ada 1 berpasangan dengan 173. Oke, sekarang kelompoknya akhirnya ketemu 16. Nah, ini catat 16, ini penting nanti. Kelompoknya ketemu 16. Nah, ini yang sangat penting. Kemudian kita lanjutkan aja, karena ini hanya bagian dari yang mengelompokkan seperti yang sebelumnya. Kemudian kita lakukan uji dengan rumus-rumus semacam ini. Rumus-rumus semacam ini kita praktekkan. Misalkan nomor 1, kan ini Y. Jadi Y-nya sama dengan 146 dan 160 ditambahkan di sini. 146 dikodratkan karena rumus kodratnya tambah 160. Jadi 146 tambah 160 ini. Karena dikurangi juga, sigma Y juga jadi dikurangi seperti ini. Ketemu 98. Sama yang 46. Yang 46 ini Y-nya ketemu 149. Itu di 149 kuadrat dikurangi seperti ini. Jadi kalau
kena n-nya 2 maka di sini bagi 2. Kalau n-nya 1 maka di sini bagi 1 karena n-nya ini. Kemudian di sini di 47 ini ada 156, 155 dan 149. N-nya 3 ketemu 28,6. Anda bisa praktekkan pakai kalkulator nanti biar bisa pembuktian dan Anda paham gitu. Terus kelanjutannya ini seperti ini sampai yang akhir. Ini yang akhir kan 173 cuman ketemu 0. Nah, angka-angka ini hasilnya kemudian ditambahkan. Kayak masuk di sini ditambahkan 98 tambah 0 tambah 28 tambah. Jadi ini pertambahan dari yang barusan kita lakukan sebelumnya ini. Hanya ketemu 656,67. Ini dinamakan jumlah kodrat galat. Jumlah kodrat galat. Jadi cara mencari jumlah kodrat galat seperti itu. Setelah itu kita menghitung jumlah kodrat tuna cocok. Tuna cocok. Saya juga kurang paham sih kok bahasa-bahasa seperti itu. Yang penting kita paham rumusnya. Dengan rumus ini jumlah kodrat tuna cocok cara mencarinya sama dengan jumlah kodrat sisa. Nah, ini jumlah kodrat sisa kan sudah ada ini jumlah kodrat sisa 1268 jumlah kodrat sisa. Pindah ke sini. Kurangi jumlah kodrat galat. Ini jumlah kodrat galat berarti ini. Jadi ketemu kemudian 61187. Jadi jumlah kodrat TT-nya sama dengan 61187. Kemudian kita menghitung rata-rata. Kalau tadi kan nggak ada, sekarang rata-rata jumlah kodrat tuna cocok. Jadi rata-rata JKT-nya ini dengan rumus rata-rata jumlah kodrat tuna cocok sama dengan jumlah kodrat tuna cocok. Nah, jumlah kodrat tuna cocoknya sama dengan ini 611, pindah aja ke sini. Kemudian bagi K-2. Sebelumnya udah suruh perhatikan K-nya tadi sama dengan 16. 16 kurangi 2 sama dengan 14. Akhirnya ini ketemu 4371. Ini namanya rata-rata jumlah kodrat tuna cocok ini. Kemudian hitung rata-rata jumlah kodrat galat. Dengan rumusnya sama dengan jumlah kodrat galat. Ini jumlah kodrat galatnya ini. Bagi N min K. N-nya 34. K-nya 16. Jadi 34 kurangi 16. Sama dengan 36,48. Jadi RJK-nya 4. Jadi RJKTC rata-rata jumlah kodrat tuna cocoknya 4371. Rata-rata jumlah kodrat galat sama dengan 36,48. Kemudian mencari nilai F hitung dengan rumus rata-rata jumlah kodrat tuna cocok barusan ketemu 4371 dan rata-rata jumlah kodrat galat ketemu 36,48. 36,48. 43,71 dan 36,48. Ini 43,71 dan 36,48. 43,71 ingat dan 36,48. Akhirnya ketemu 1,20. Ini uji linier. Hasil uji linier ini hasilnya. Kemudian pengambilan keputusannya dengan ketentuan jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel maka HA diterima. Jadi kalau HA diterima tidak linier. Ketentuannya seperti ini. Jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel maka HU diterima berarti linier. Sekarang kita mencari nilai F tabel menggunakan tabel F dengan rumus. Sekali lagi F tabel ini ada di bukunya Pak Sugiono lampiran terakhir. Rumusnya di K pembilang sama dengan K-2. K-nya tadi 16 kurangi 2 sama dengan 14. Dan di K penyebutnya N-K. N-nya 34 kurangi K. K-nya 16 sama dengan 18. Jadi kalau ingin lihat F tabel harus lihat pembilangnya 14 dan penyebutnya 18. Maka akan ketemu pada taraf 5% 2,29.
Dan pada taraf 1 ketemu 3, 2, 7. Kesimpulannya ternyata F hitung 1,20 lebih kecil dari F tabel. Berarti kalau lebih kecil ini yang bisa jadi. Lebih kecil berarti HO diterima. Karena di tabel 2,29 dan 3,27 jadi F hitungnya lebih kecil. Berarti HO diterima berarti regresi linier. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Hal-hal yang kurang paham bisa ditanyakan melalui grup Telegram.